Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Sari Dewi, saya mahasiswa semester 2 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan melakukan presentasi individu saya dengan materi berburu dan menyembeli dan hukum-hukum makanan. Baik, langsung saja bismillahirrahmanirrahim. As-saidu wad-dabaihu, berburu dan menyembeli. Yahilul istiyadu bijawarihi sibai wa tayri bisyarti kauniha mu'alamatan. Diperbolehkan berburu hewan dengan mengandalkan hewan buas dan burung dengan syarat hewan pemburu tadi sudah terlatih. Lau tahamalatil jarihatu ala swedi faqad arasul bisikliha halla. Jika pemburu membawa binatang buruan kemudian membunuhnya dengan gigi taringnya, maka hewan buruan tersebut hukumnya halal. Lau ba'anhul kalbu wasaidu summa wajadahu mayyitan harumah wa in jarahahu wa ghaba summa wajadahu harumah. Jika anjing pemburu dan buruannya menghilang dari hadapannya, kemudian ditemukan kembali dalam keadaan mati, maka hukumnya haram. Dan apabila hanya dilukai saja lalu menghilang kemudian ditemukan kembali, maka hukumnya juga haram. Yamliku sa'idu saida ghairal harami idza lam yakun bihi atharu milkin. Pemburu boleh memiliki hasil buruannya selain dari yang diharamkan jika tidak ada tanda kepemilikan atas hewan tadi. Tanda kepemilikan itu contohnya seperti gelang, ditaruh gelang di kaki atau di lehernya, terus atau misalkan diwarnain hewannya seperti itu dan lain sebagainya. Yamliku sa'idu aidan bijarhin nasra'in lil hallaki wa biwuqu'ihi fi syakbatin nasabaha liswaidi. Orang yang berburu bisa memiliki hasil buruannya dengan luka yang menyebabkan cepat mati dan disebabkan karena hewan tersebut masuk jebakan yang dipasang untuk hewan itu. Maka hewan tersebut milik orang yang memburu. Lawaqa'a as-saydu fi malkihi wa sara maqduran alaihi lam yamlikhu. Jika terdapat hewan buruan pada suatu tempat atau milik orang lain dan dia mampu mendapatkan buruannya atau memburunya, hewan buruan tersebut tidak bisa dimilikinya. Materi selanjutnya yaitu ahkamul at'imah, hukum-hukum makanan. Yahilul haywanul bahri kaifa mata ala ayyi suratin kana. Jadi halal hewan-hewan yang hidup di laut itu untuk dikonsumsi bagaimanapun keadaan matinya. Nah, jadi hewan kayak misalkan ada air pasang surut gitu, kan ikannya tuh pasti surut, air laut tuh surut, pasti ikannya tuh bakalan ke pinggir kan, itu otomatis. Nah, itu hewan itu halal untuk dikonsumsi bagaimanapun keadaan matinya. Haywanul barih yahillu minhul an'am wa in ikhtilafat anwa'uha. Hewan-hewan yang hidup di darat itu halal untuk dikonsumsi, misalnya kayak hewan ternak. Contohnya kayak kambing, ayam, dan lain sebagainya sekalipun berbeda dari macam-macamnya. Yuharrimu akala ma ya'isu fi barri wa bahri kadafda'an. Haram hukumnya memakan sesuatu atau memakan hewan yang hidup di dua alam, misalkan kayak hidup di darat dan di lautan, contohnya seperti kodok. Yuhramu bighal wa himar wa ahli wa kullu dhinabin minasibai wa muflabin minat-tayri. Jadi diharamkan hewan yang terlahir dari kawin silang antara bighal, kuda, dan keledai, dan hewan yang mempunyai taring. Contohnya tuh kayak hewan buas, misalnya kayak serigala, dan burung yang mempunyai cakar, dan burung yang menggunakan cakar dan mulutnya untuk berburu, misalnya kayak elang. Nah, itu tuh dia nggak boleh, haram hukumnya untuk dimakan. Yuhramu ma nudiba qatlahu. Dan diharamkan pula hewan yang disunatkan untuk dibunuh. Itu tidak boleh dimakan, misalnya tuh ular, cicak, kalajengking. Pokoknya hewan yang membahayakan manusia atau hewan ternak itu sunnah dibunuh, tapi haram untuk dimakan atau dikonsumsi. Dan terakhir,
malana fihi in istatabahu ahlu yasari wa tabai wa wat wattubai salamatin minal arabi hallar rafahiyati hallah. Yang terakhir di sini hewan yang nggak punya nas, kayak misalkan sesuatu yang nggak ada nasnya padanya, daripada sesuatu yang menganggap baik daripada golongan kiri, dan daripada ahli tabiat yang selamat daripada orang Arab ketika keadaan mendesak, niscaya halal. Nah, hewan yang nggak punya nas ini misalnya hewan yang nggak tercantum di dalam Al-Quran atau nggak punya asal usul gitu. Misalnya itu kan kayak kepiting itu kan dia apa ya, nggak apa sih, ada yang mirip kepiting kayak rajungan gitu loh. Nah, itu tuh rajungan itu kan hidup di tengah laut. Beda sama kepiting bakau. Kepiting bakau itu kan ada perbedaannya. Ada yang terdapat antara halal atau haram, ada yang berpendapat antara halal atau haram, karena ada yang bilang kepiting bakau itu hidup di darat, ada juga yang bilang hidup di laut. Jadi intinya di sini hewan yang tidak memiliki nas itu hukumnya nggak boleh dikonsumsi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.